Ada Kristen Katolik, Tuhannya yang disembah Bunda Maria, bukan Yesus. Ada Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Harusnya Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kelompok Kristen yang memprotes ini disebut Kristen Protes. Nah, itu sejarahnya. Halo para sahabat sekalian, masih bersama saya pencari kebenaran, juga masih dengan tema yang sama terkait tentang Bunda Maria, sebagaimana tuduhan dari agama lain baik Islam maupun Protestan terhadap Gereja Katolik. Di dalam video pertama kita sudah melihat bagaimana dan siapa itu Bunda Maria di dalam agama Islam, juga Protestan, dan secara khusus dalam Gereja Katolik. Maka video kedua ini saya akan menggabungkan tema ketiga dan keempat sekaligus agar mempermudah para sahabat untuk fokus dan konsentrasi dalam membahas dan mengetahui tentang Bunda Maria di dalam ajaran iman Katolik. Nah, sebelum melanjutkan video ini, saya ingin mengajak para sahabat dan ingin mempersembahkan sebuah lagu kepada para sahabat sekalian. Karena berhubung bulan Oktober, bulan Rosario, maka saya mengajak para sahabat berdoa kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Dan sekaligus juga lagu yang saya bawakan ini menjadi sebuah lagu untuk Romo Kusraiter. Beliau adalah bapak pengakuan saya ketika dulu berada di biara dan pada hari Kamis kemarin telah berpulang di usia yang ke-91. Kita berdoa bersama semoga Allah menempatkan Romo Kusraiter ini berbahagia di dalam kerajaannya, berbahagia bersama para kudus di surga. Mari kita berdoa bersama lewat lagu ini. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa. Pembantu abadi, Engkauanku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupmu. Pandanglah dunia ini, oh Bunda, dunia yang penuh dengan kebencian. Doakan perdamaian yang sejati. Sadarkan hati manusia. Terdengar pesan indah, namun
kami lemah, terbawa gelombang masa kini. Kami minta doamu pada Bapa, oh Bunda, pembantu abadi. Arahkanlah pikiran, tingkah laku kami, biarkan tampak cinta sesama. Bantulah di saat ajalku tiba, oh Bunda, pembantu abadi. Baik, terima kasih para sahabat sekalian atas kesempatan untuk mendengarkan lagu ini. Semoga kita semua semakin memperoleh berkat berlimpah dari Allah Tuhan kita. Nah, kembali kepada topik pembahasan kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini, yaitu terkait tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Nanti topik kedua yaitu tentang umat Katolik atau gereja Katolik berdoa kepada Bunda Maria, kepada Allah melalui Bunda Maria. Kemudian yang ketiga itu nanti berdoa melalui perantaran Bunda Maria, apakah menyalahi kitab suci atau tidak. Jadi ini ada 3 tema sekaligus saya gabung, sehingga para sahabat sekalian silahkan diikuti video ini sampai selesai, supaya para sahabat memiliki pemahaman pengetahuan, sehingga tidak ada lagi tuduhan atau komentar atau tanggapan yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan. Nah, ada 117 gelar yang diberikan, yang disematkan ya oleh gereja Katolik kepada Bunda Maria. Silakan para sahabat melihat semua ini. Saya hanya menunjukkan beberapa saja di sini. Sampai terakhir itu ada Bunda Allah. Nah, perlu diketahui ya, perlu diketahui bahwa pemberian gelar oleh gereja Katolik kepada Bunda Maria ini tidak serta-merta begitu saja tanpa dasar. Tidak serta-merta diberikan secara langsung. Pemberian gelar itu tetap berdasarkan pada kitab suci dan juga kemudian tulisan dari para bapak gereja dan terakhir magisterium. Nanti akan kita lihat di mana di dalam kitab suci atau di mana dalam tulisan bapak gereja dan juga dalam magisterium gelar Maria ini, khususnya Maria Bunda Allah. Pemberian gelar itu juga muncul berdasarkan refleksi dan pengalaman iman bersama Bunda Maria. Selama ini, yang menjadi pokok persoalan di antara gelar-gelar Bunda Maria itu yaitu Maria Bunda Allah. Tuduhan pada umumnya mengatakan bahwa bagaimana mungkin Allah memiliki bunda, bagaimana mungkin Allah memiliki ibu. Nah, sebenarnya untuk menjawab ini, Gereja Katolik sudah menyiapkan dokumen gereja yang ditulis oleh Bapa Suci Santo Yohanes Paulus II, Redemptionis Mater atau Ibunda Sang Penebus. Dalam video ini, saya akan membahas mengapa sih Gereja Katolik memberi gelar Bunda Maria itu sebagai Bunda Allah. Mengapa? Jadi kita melihat latar belakangnya dulu. Gelar Bunda Allah itu atau yang disebut dengan Theotokos yang diberikan oleh Gereja Katolik kepada Bunda Maria sebenarnya ini untuk melawan bid'ah atau aliran sesat Nestorian atau Nestorianisme. Jadi gelar atau sebutan atau kedudukan Bunda Maria sebagai Theotokos ini sebuah dogma atau ajaran dari Gereja Katolik. Nestorius itu adalah seorang uskup. Dia berpendapat, maksudnya Nestorius ini berpendapat bahwa Maria itu hanya sebagai Bunda Kristus, bukan Bunda Allah.
pemberian gelar Bunda Allah kepada Bunda Maria itu menurut Nestorius tidak memiliki dasar di dalam kitab suci. Jadi bagi Nestorius, kitab suci hanya mengatakan bahwa Maria itu adalah Bunda Kristus atau Christotokos. Nestorius hanya melihat, memahami bahwa Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Jadi dalam hal ini Nestorius itu tidak bisa memahami kealahan Yesus itu sendiri. Nestorius memisahkan kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Sementara di dalam iman gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Yesus itu adalah perwujudan Allah dalam rupa manusia. Juga di dalam iman Katolik mengajarkan bahwa kedua kodrat Yesus tadi, yaitu ilahi dan manusiawi, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemberian gelar kepada Bunda Maria itu, khususnya pemberian gelar sebagai Bunda Allah itu tidak asal diberikan, tidak serta-merta diberikan secara langsung, atau tidak serta-merta diberikan tanpa dasar. Ada dasarnya. Nah, pertama di dalam kitab suci kita melihat, di dalam Injil Lukas 1 ayat 35 dikatakan demikian. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini adalah perkataan dari malaikat Gabriel kepada Maria. Kemudian di dalam Injil Lukas 1 ayat 43 juga dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini adalah perkataan Elizabeth ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya itu. Tidak hanya di dalam Injil Lukas tadi, Lukas 1 ayat 35 dan Lukas 1 ayat 43, tetapi masih banyak sekali di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Silakan para sahabat membaca salah satu teks ini yang saya tunjukkan kepada para sahabat ini. Nah, intinya apa? Intinya, meskipun Yesus itu disebut anak Allah di dalam kitab suci, namun pada hakikatnya itu Yesus tetap setara, tetap sederajat, tetap sama dengan Allah sendiri. Maka seperti tadi itu yang saya katakan bahwa gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Yesus itu adalah perwujudan konkret rupa Allah dalam wujud manusia. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1, ayat 14, ayat 18, Yohanes 20 ayat 28. Maka kesimpulan pertama yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita berikan, yaitu bahwa memang benar Maria ini benar-benar melahirkan Allah dalam wujud manusia, yaitu Yesus. Nah, karena Yesus itu memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Allah, maka Yesus adalah anak Allah. Karena itu Maria bukan hanya Bunda Kristus secara manusiawi, melainkan juga dan pertama-tama adalah Bunda Allah atau yang disebut dengan Theotokos. Gelar Bunda Maria itu sebagai Bunda Allah mengungkapkan kodrat Yesus Kristus sebagai satu pribadi dua kodrat, yaitu manusiawi dan ilahi. Sejak awal gereja Katolik itu sudah menyebut atau memberikan gelar kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Nah, tetapi karena munculnya aliran Nestorian ini, Nestorius, akhirnya gereja Katolik menegaskan di dalam Konsili Nikea yang pertama tahun 325, kemudian ditegaskan secara paten lagi dalam Konsili Kalsedon tahun 451. Ada orang yang mengatakan demikian, pemberian gelar Bunda Allah kepada Bunda Maria itu diberikan pada saat Konsili Nikea. Keliru. Jadi tidak pada saat Konsili Nikea, tetapi jauh. Bahkan sejak awal gereja sudah memberikan gelar kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tetapi sekali lagi ditegaskan di dalam Konsili Nikea dan juga Konsili Kalsedon. Itu tadi di dalam kitab suci. Sekarang kita lihat dalam ajaran Bapak Gereja. Ada Irenaeus, juga Santo Athanasius, dan beberapa yang lain. Kita lihat dari Santo Irenaeus tahun 180. Dia mengatakan perawan Maria yang taat kepada sabdanya menerima dari kabar gembira malaikat bahwa ia akan melahirkan Tuhan. Santo Athanasius tahun 365, sabda Allah Bapa di tempat yang maha tinggi adalah ia yang dilahirkan di bawah ini oleh perawan Maria, Bunda Allah. Santo Epifanus tahun 374, Kristus membentuk manusia menjadi sempurna di dalam dirinya sendiri
dari Maria Bunda Allah melalui Roh Kudus. Ini yang lebih tegas lagi, lebih keras. Santo Gregorius Nazianzen tahun 382 mengatakan demikian. Barang siapa tidak percaya bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah, maka ia adalah orang asing bagi Allah. Sebab Bunda Maria bukan semata-mata saluran, melainkan Kristus sungguh-sungguh terbentuk di dalam rahim Maria secara ilahi karena tanpa campur tangan manusia, namun juga secara manusiawi karena mengikuti hukum alam manusia. Ada Santo Yohanes Kasian tahun 430. Kami akan membuktikan oleh kesaksian ilahi bahwa Kristus adalah Allah dan Maria adalah Bunda Allah. Di dalam magisterium, Maria sebagai Bunda Allah. Kita lihat dalam Konsili Efesus tahun 431. Jika seseorang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah Tuhan sendiri, dan oleh karena itu perawan suci Maria adalah Bunda Tuhan atau Theotokos, dalam arti di dalam dagingnya, ia Maria mengandung sabda Allah yang menjelma menjadi daging, seperti tertulis bahwa sabda sudah menjadi daging, terkutuklah ia. Kemudian dalam Konsili Vatikan kedua, dalam Lumen Gentium artikel 53 dan 66. Artikel 53 mengatakan demikian, sebab perawan Maria yang sesudah warta malaikat menerima sabda Allah dalam hati maupun tubuhnya, serta memberikan hidup kepada dunia, diakui dan dihormati sebagai Bunda Allah dan Bunda Penebus yang sesungguhnya. Artikel 66. Berkat rahmat Allah, Maria diangkat di bawah putranya, di atas semua malaikat dan manusia, sebagai Bunda Allah yang tersuci, yang hadir pada misteri-misteri Kristus, dan tepatlah bahwa ia dihormati oleh gereja dengan kebaktian yang istimewa. Memang sejak zaman kuno, Santa Perawan dihormati dengan gelar Bunda Maria. Bila Bunda dihormati, putranya pun dikenal, dicintai, dan dimuliakan sebagaimana harusnya, serta perintah-perintahnya dilaksanakan. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 495 dan 509, nomor 495, dalam Injil-Injil, Maria dinamakan Bunda Yesus. Oleh dorongan Roh Kudus, maka sebelum kelahiran putranya, ia sudah dihormati sebagai Bunda Tuhanku, ya seperti perkataan Elizabeth tadi. Ia yang dikandung melalui Roh Kudus sebagai manusia dan yang dengan sesungguhnya telah menjadi putranya menurut daging. Sungguh benar putra Bapa yang abadi, pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus. Gereja mengakui bahwa Maria adalah sesungguhnya Bunda Allah, Theotokos, yang melahirkan Allah. Nomor 509, Maria sesungguhnya Bunda Allah karena ia adalah Bunda Putra Allah abadi yang menjadi manusia yang adalah Allah sendiri. Jadi para sahabat sekalian, pemberian gelar kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah itu mau menunjukkan dua hal. Pertama, sebagai tanggapan atas pengajaran Nestorianisme yang menempatkan Maria hanya sebagai Bunda Kristus. Kedua, Maria ditempatkan dalam refleksi iman akan Yesus Kristus. Refleksi iman tersebut diletakkan dalam konteks rencana keselamatan Allah. Maka dalam hal ini, gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah pun ditempatkan dalam kerangka keselamatan. Ini supaya benar-benar dipahami. Gelar Bunda Allah pada Maria sebenarnya tidak pertama-tama berbicara tentang Maria, namun pertama-tama berbicara tentang Yesus Kristus putranya. Maria dalam kitab suci pun tidak sekedar disebut sebagai nama, sebagaimana sering ditemukan dalam Injil Sinoptik, namun disebut dengan statusnya sebagai Ibu Yesus. Maria menjadi bagian penting dari sejarah keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karya keselamatan tersebut memuat janji dan pemenuhan. Allah menjadikan janji keselamatan tersebut terpenuhi lewat penjelmaan Yesus dalam kandungan, dalam rahim Bunda Maria. Gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Sederhananya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Seorang ibu itu tidak melahirkan kemanusiaan, tetapi melahirkan seorang manusia atau seorang pribadi. Misalnya katakanlah jika seseorang itu kemudian menjadi seorang anggota DPR dan pada saat yang bersamaan seorang penyanyi, misalnya seperti Bapak Anang Hermansyah. Namun ibu yang melahirkan Bapak Anang Hermansyah ini bukanlah ibu dari jabatan anggota DPR atau ibu dari penyanyi. Tetapi ibunya Bapak Anang Hermansyah ini adalah ibu dari keseluruhan Bapak Anang Hermansyah yang bisa saja memiliki beberapa tugas ataupun jabatan yang lain. Maka prinsip yang sama bisa kita terapkan. Kita dapat menerima bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah karena dia melahirkan pribadi Yesus yang sungguh Allah sekaligus sungguh manusia. Saya harap sampai di sini para sahabat sekalian, tema mengenai Maria sebagai Bunda Allah cukup jelas sehingga tidak ada lagi tuduhan atau komentar atau pernyataan bahwa Allah itu punya bunda dan lain sebagainya.
Sekarang topik yang kedua, yaitu tentang gereja Katolik berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria. Untuk memahami ini, ya kita harus bisa membedakan antara latria dan dulia. Latria itu adalah penyembahan. Penyembahan yang dilakukan oleh gereja Katolik, umat Katolik itu hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal. Penyembahan itu tidak pernah diberikan kepada Bunda Maria. Yang diberikan kepada Bunda Maria adalah dulia, yaitu penghormatan. Penghormatan ini bisa ditujukan kepada para malaikat atau orang kudus dan termasuk sekali lagi kepada Bunda Maria. Nah, bentuk penghormatan yang dilakukan gereja Katolik kepada Bunda Maria adalah dengan berdoa dengan perantaraan Bunda Maria itu sendiri. Berdoa kepada Allah. Itulah bentuk penghormatannya. Pertanyaannya, mengapa melalui perantaraan Bunda Maria? Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya tentang siapa dan bagaimana Bunda Maria. Maka singkatnya, Maria adalah pribadi yang dipilih Allah sendiri. Maria adalah pribadi yang patut diteladani. Berkat ketaatan, kesediaannya untuk menerima Yesus dalam rahimnya, kerendah hatiannya dan terutama hidupnya yang mau bekerja sama dengan Allah dalam tata keselamatan, dalam rencana keselamatan. Maka terkait dengan berdoa dengan melalui Bunda Maria, hal ini sekali lagi adalah penghormatan atau dulia, bukan penyembahan. Gereja Katolik tidak pernah menyembah Bunda Maria, apalagi menjadikan Bunda Maria sama atau setara atau bahkan dianggap dan dijadikan sebagai Tuhan. Tidak pernah. Memang persoalan yang sering terjadi ialah bahwa ada sebagian umat Katolik yang salah menempatkan posisi Bunda Maria. Misalnya dengan tindakan yang berlebihan terhadap patung Bunda Maria dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa gereja Katolik menyembah patung dan lain sebagainya. Ada tuduhan-tuduhan yang diberikan seperti itu. Memang sekali lagi tidak dipungkiri ada beberapa umat yang salah menempatkan posisi Bunda Maria. Bahkan lebih parahnya ada umat yang berdoa melalui Bunda Maria, entah itu dengan berdoa rosario atau berdoa di depan patung Bunda Maria, dijadikan sebagai bagian ritual yang harus dilakukan dan mengesampingkan peran Allah dalam doa-doanya. Ini yang keliru. Karena itu, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan tidak lain adalah pembinaan dan pendampingan dan memberikan pengajaran yang benar, yang tepat. Seharusnya bagaimana terkait dengan berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria ini. Namun pada intinya kembali kepada poin pertama tadi bahwa Bunda Maria hanyalah perantara doa kepada Allah. Itu ajaran gereja Katolik. Selain itu, berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria tidak lain hanya sebagai penghormatan, bukan penyembahan. Ini harus digarisbawahi, harus ditegaskan kepada siapapun. Kemudian persoalan selanjutnya adalah apakah berdoa melalui Bunda Maria menyalahi kitab suci? Kita akan lihat bersama-sama. Jika kita perhatikan di dalam doa Salam Maria ada kata-kata demikian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Para sahabat, sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengakui bahwa seringkali kita itu atau mungkin kadang-kadang kita tidak tahu lagi harus mengatakan apa lagi di dalam berdoa. Kita bisa terdiam dan bingung entah mau mengatakan apa lagi kepada Allah. Selain itu, di dalam berdoa kita merasa tidak pantas dan tidak layak di hadapan Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa dilakukan adalah berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria. Menarik sekali para sahabat. Kembali kepada bagian dari doa Salam Maria tadi. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pertanyaannya, apakah berdoa melalui Bunda Maria menyalahi kitab suci? Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Bunda Maria adalah pribadi terpilih di antara wanita. Maria adalah wanita pilihan Allah itu sendiri. Bunda Maria menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Itu sebabnya gereja Katolik menyebut Bunda Maria sebagai Santa. Santa Maria Bunda Allah. Bunda Maria disebut Santa. Mengapa? Karena di dalam hidup Bunda Maria sendiri tampak relasi atau hubungan atau kedekatan yang sangat dekat antara Maria dengan Allah itu sendiri. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam kitab suci. Selain relasi dan kedekatan Maria dengan Allah, kita bisa melihat bagaimana hidup Maria itu sendiri. Pertama, sejak awal sebelum Yesus lahir, Allah menyapa Maria melalui malaikat Gabriel. Kemudian Maria mengatakan ya terhadap perkataan malaikat Gabriel tersebut. Perkataan ya ini bisa kita lihat dalam nyanyian pujian Maria atau Magnificat yang berbunyi, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku." Kata terjadilah padaku ini kita bisa melihat
bahwa ini adalah sebuah kerelaan hati, sebuah kesediaan mengatakan iya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Secara lebih lagi Bunda Maria tidak hanya mendengar perkataan malaikat Gabriel itu lalu mengatakan iya, tetapi Bunda Maria melakukan tugasnya yang tidak mudah, yakni menerima Yesus dalam rahimnya. Melakukan tugasnya, itu yang dilakukan oleh Bunda Maria. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Maria itu tidak pernah mengeluh atau putus asa di dalam hidupnya. Bunda Maria juga tidak pernah berpusat pada keegoisannya dan tidak pernah protes kepada Allah selama melakukan tugas panggilannya sebagai Bunda Allah. Bahkan dalam satu peristiwa di mana Maria menjumpai Yesus, lalu Yesus berkata, "Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Lukas 8 ayat 19-21. Dalam hal ini sebenarnya Yesus itu tidak menyangkal keibuannya terhadap Maria, tetapi justru menegaskan bahwa Maria itu adalah Bunda Allah. Karena kenapa? Bunda Maria sekali lagi adalah pribadi yang mau mendengarkan dan melakukan. Jadi Yesus dalam hal ini sedang menegaskan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah yang mendengarkan dan melakukan firman Allah itu sendiri. Yesus tidak sedang menunjuk pada Bunda Maria hanya sebatas ibu yang melahirkan. Tidak. Nah, kemudian kita bisa melihat dalam kehidupan Bunda Maria, yakni bukti ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria, yakni ketika Maria setia menemani Yesus dalam penderitaan, bahkan Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria tetap tegar sampai akhir. Di awal dia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," dan sampai akhir pun Bunda Maria itu melakukan hal yang sama. Tetap tegar, tetap setia, tetap taat sampai akhir. Sekarang pertanyaannya, apakah berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria menyalahi kitab suci? Tentu jawabannya tidak. Bahkan kita bisa melihat juga bagaimana sejak awal berdirinya gereja, Maria itu turut berdoa dalam peristiwa Pentakosta. Maka berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria itu berarti Bunda Maria juga ikut berdoa bersama kita. Maka disinilah keindahan dan luar biasanya berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria. Sekali lagi ketika kita berdoa kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria juga ikut berdoa bersama kita. Mari para sahabatku sekalian, khususnya umat Katolik, pada bulan Oktober ini, bulan yang sungguh indah ini, sebagai bulan Rosario, kita berdoa kepada Allah bersama dan melalui Bunda Maria. Semoga berkat Allah semakin berlimpah kepada kita, berkat doa-doa yang kita panjatkan melalui perantaraan Bunda Maria. Kasih Allah dan berkat berlimpah untuk para sahabat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.